Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo semuanya, saya Rasya Bintang Brawijaya Putra dari Tulungagung melaporkan bahwa banyaknya di kota Tulungagung ini adalah fenomena yang sedang maraknya terjadi, yaitu fenomena tentang knalpot brong. Banyaknya fenomena ini yang sangat meresahkan warga, baik di kalangan masyarakat dan di kalangan pribadi. Dan ini adalah salah satu contoh tentang fenomena knalpot brong tersebut. Oke, selanjutnya mari kita wawancarai pemilik dari knalpot brong tersebut, dan nanti kita akan wawancara tentang narasumber kedua yang akan memberi tanggapan tentang fenomena ini. Nah, sekarang kita sedang bersama narasumber ke-1 yang sebagai pengguna dari fenomena knalpot brong yang ada di Tulungagung. Selamat siang, Mas Iqmal. Yang Saya ingin bertanya, apakah yang Anda lakukan dengan memakai knalpot brong itu apakah sudah benar, dan itu apakah menurut Mas Iqmal sendiri apakah tidak mengganggu masyarakat yang lain? menurut saya sah-sah saja sih. Soalnya kan anak sekecil itu pun ugal-ugalan. Masa kita yang besar nggak boleh ugal? Tapi menurut masyarakat kan banyak yang tidak suka dengan suaranya yang sangat bising. Menurut Anda, apakah ini bermanfaat? Apakah ada manfaatnya atau bagaimana? Oh ya jelas dong. Ini manfaatnya untuk motor saya itu semakin mengurangi pemutar pada mesin, tambah akselerasi saat gasnya dipacu. Oh, seperti itu. Oke, jadi seperti itu tanggapan dari narasumber yang ke-1. Terima kasih Mas Iqmal telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya yang sebagai mahasiswa yang ingin mengetahui bagaimana fenomena knalpot brong tersebut. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata, Mas Iqmal. Dan sekarang kita akan lanjut ke narasumber kedua tentang sebagai pendengar dari fenomena tersebut. Kita lanjut. Baik, kita sudah berada di narasumber kedua bersama Mas Faik. Oke, kita sudah bersama Mas Faik, dan di sini kita akan meminta tanggapan tentang knalpot brong di kota Tulungagung. Nah, begini Mas, di kota Tulungagung ini apakah pengguna yang memakai knalpot brong itu apakah sudah sesuai, dan apakah sudah menerapkan nilai-nilai dalam hidup bermasyarakat, dan juga apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, nilai-nilai sebagai masyarakat. Ya, Seperti itu. baik, izin menjawab bagi Mas Bintang ya. Nah, jadi begini, menurut saya fenomena knalpot brong itu merupakan fenomena yang sangat-sangat mengganggu masyarakat. Dikarenakan apa? Mereka yang aslinya motor itu bersuara lembut, nah akhirnya oleh mereka diganti menjadi bersuara keras, dan tentunya itu sangat mengganggu aktivitas, khususnya aktivitas istirahat. Aktivitas istirahatnya masyarakat, ya kan? Nah, dan hal tersebut dikarenakan mengganggu, itu pasti sudah mencemari, mencoreng, melanggar nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kemasyarakatan. Nah, itu tuh. Lalu untuk upaya kita sebagai masyarakat, upaya kami sebagai masyarakat, yakni yang pertama pastinya dengan musyawarah dahulu. Kita musyawarahkan dengan para masyarakat dan petinggi desa. Untuk bakal kami musyawarahkan dulu. Nah, untuk penindakan yang lain setelah terjadi mufakat,
akan ditindaklanjuti para pengguna-pengguna knalpot brong. Oke, seperti itu. Ini menurut pandangan masyarakat gitu. Ya, pandangan masyarakat dan pandangan saya sebagai mahasiswa. Oh, sebagai mahasiswa. Ya, Oke, kalau begitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya tentang Ya. fenomena knalpot brong di Kota Tulungagung. Oke, terima kasih Mas. Oke, guys. Karena kita sudah mewawancarai dua narasumber dari baik sebagai pengguna dan juga sebagai pendengar. Oke, baik. Karena kita sudah melalui wawancara yang begitu panjang dengan narasumber ke-1 dan narasumber kedua, yaitu narasumber ke-1 yang dikategorikan sebagai pengguna dan narasumber kedua yang dikategorikan sebagai pendengar dan pemberi tanggapan. Dan itu juga yang mewakilkan untuk masyarakat yang berada di Kota Tulungagung. Kesimpulan dari saya adalah benar, knalpot brong itu sangat mengganggu di Kota Tulungagung ini dan juga melanggar tentang nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, yang melanggar yang pertama adalah moral dan yang kedua ialah etika. Dan itu juga sangat-sangat krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, karena wawancara sudah selesai dan kesimpulan sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Rasya Bintang Prayudya Putra melaporkan.